Kedua, wali ahlika alaika hakon, dan bagi keluargamu atas dirimu itu juga ada hak. Wali nafsika alaika hakon, dan pada dirimu sendiri atas dirimu itu juga punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqa, maka berikanlah kulladzi haqqin kepada setiap yang punya hak-hak tadi itu haqqahu, haknya. Untuk yang pertama, Allah itu sebagai Tuhan kita, jadi kita harus memberikan haknya Allah. Haknya Allah cuma satu, apa kewajiban kita kepada Allah? Ibadah. Tak, selesai, setelah itu kan. Jadi haknya Allah cuma satu, kita sudah selesai. Jadi kita nggak usah ruwet-ruwet kalau dengan Allah, nggak ada urusan lain. Urusannya pokoknya kita nyembah Allah, selesai. Itu haknya Allah. Dan kewajiban kita berarti kalau Allah punya hak, berarti kita punya kewajiban. Kewajiban apa? Ya hanya menyembah Allah. Nggak usah marah-marah kepada Allah, nggak usah protes kepada Allah, nggak usah terlalu menyalahkan Allah. Oh, Allah itu nggak benar, saya kok selalu sengsara terus sejak kecil sampai gede ini. Saya sudah belajar, kok nggak bisa-bisa. Oh, Allah ini keliru takdirnya. Nggak usah, jangan bikin takdir sendiri ya. Kenapa? Karena semuanya itu tidak ada manfaatnya. Keluhanmu menggerutumu, ketidakcocokanmu dengan apa yang telah digariskan oleh Allah itu nggak ada gunanya, nggak ada manfaat. Kenapa? Karena untuk semua sudah digaris semuanya oleh Allah. Kamu hanya menjalankan tugas saja, kita hanya menjalankan tugas saja. Tugas kita hanya beribadah kepada Allah. Sudah selesai. Itu yang pertama, hanya Allah. Lalu yang kedua, keluarga kita itu punya hak pada diri kita. Berarti kita punya kewajiban kepada keluarga. Keluarga itu ada yang namanya bapak, ada yang namanya ibu. Mereka berdua harus dihormati, katanya Ustaz Fahmi tadi. Selain itu ada keluarga yang namanya guru, itu juga harus dimuliakan, harus diperhatikan, harus didoakan. Apalagi orang tua tadi. Ada keluarga itu yang namanya saudara. Ada ahlun itu keluarga yang namanya teman. Ada ahlun itu yang namanya tetangga. Semuanya ahlun itu bukannya ahlun yang seharusnya itu dijelaskan oleh Rasulullah, tapi karena Rasulullah itu tidak pernah mengatakan sesuatu dengan memanjang-manjangkan sampai di luar kefahaman kita, itu dan Rasulullah itu kalamnya pendek, enak, pas, dan masuk ke dalam hati. Tidak ada satu pun kalamnya Rasulullah yang bertele-tele, itu tidak ada. Maka di situ Rasulullah hanya mengatakan wali ahlika alaika hakon, ahli. Ya kita harus menjabarkan sendiri karena kita punya akal. Mulai dari orang tua, guru, teman, saudara, tetangga, itu semuanya ahli kita. Mereka punya hak pada diri kita. Apa hak mereka? Jadikan dia betul-betul menjadi manusia. Karena kita sering menganggap orang di sekitar kita itu bukan manusia. Jadi jadikan mereka sebagaimana layaknya manusia. Karena kita menganggap orang di sekitar itu bukan manusia kok. Umpama saya jadi guru, terus ngajar kamu nggak bisa-bisa, itu kadang saya anggap sebagai sampah. Nggak usah lelah dari ngajar kamu, nggak bisa-bisa. Kadang saya muncul kata-kata yang goblok, nggak bisa-bisa. Itu masya Allah, itu tidak memanusiakan manusia. Haknya manusia itu dimanusiakan. Jadi kita jadikan dia sebagai manusia. Manusia itu kitanya apa? Nomor satu, manusia kitanya disayangi, benar? Mana manusia nggak mau disayangi? Yang kedua, manusia itu kitanya dihormati. Apa ada orang yang mau direndahkan, dilecehkan, dijatuhkan, diturunkan? Ada? Tidak ada. Jadi yang pertama, orang itu mintanya disayangi, yang kedua minta dihormati, yang ketiga minta disepadankan dengan posisinya. Minta disepadankan dengan posisinya. Ada orang yang posisinya tinggi, mungkin sebagai guru, ada yang agak rendah, mungkin posisinya sebagai tukang sapu, ada yang posisinya agak rendah lagi, mungkin jadi tukang kayu, ada yang lebih rendah lagi. Nggak tahu, itu penilaian dari manusia sendiri. Sebenarnya semuanya sama, tetapi kita sebagai manusia kita harus memposisikan orang pada porsinya masing-masing. Jangan sampai kita keliru untuk menempatkan.
Makanya sebagai teman kepada temannya, posisikan teman itu sekadarnya, sekadar teman. Posisikan orang tua sekadar orang tua, posisikan tetangga sekadar tetangga. Jadi kita nanti akan memanusiakan manusia. Nah, wong Jawa ngarani uwong memanusiakan manusia. Yang pertama, manusia minta disayangi, yang kedua minta dihormati, yang ketiga meminta ditempatkan pada porsinya masing-masing. Tentu jangan pernah menempatkan orang yang biasa di bawah di tempat yang paling tinggi, dia nggak enak hati-hati. Dan jangan meletakkan orang yang biasa di atas untuk direndahkan, dia akan sakit hati. Makanya jaga hati mereka. Inna wali ahlika alaika hakam, yang terakhir wali nafsika alaika hakam, diri kamu punya hak atas diri kamu sendiri. Ini ya ini Rasulullah kok bingungkan orang. Enggak, Rasulullah tidak pernah membingungkan kita. Kita yang harus menawarkan semua itu. Maksudnya apa? Tubuh kita butuh makan, butuh minum, butuh tidur, dicukupi. Waktunya makan ya makan, waktunya tidur ya tidur, waktunya minum ya minum. Akal kita minta dipasok dengan ilmu, beri pelajaran. Jangan dibikin malas-malasan, jangan dibikin malas-malasan, diisi dengan ilmu. Ilmu pun juga sekuatnya, jangan terlalu ditekan juga. Kalau tertekan stres atau sehari kalau porsi antum kosakata berapa? 300? 3.000 Separuh 150? Porsi antum biasanya itu 40 biasanya ya. Tapi kalau di motor ya udah sehari cuma 2. Jadi kalau antum di sini 20 itu ya banyak sebenarnya. Tapi karena waktu antum di sini ya cuma bahasa Arab ya seharusnya 20 benda, 20 kerja gitu. Tapi kalau di pondok modern itu banyak sekali pelajarannya. Jadi kalau sehari cuma 2 kosakata atas. Kita biar kami disetorkan 14 kosakata, kalau nggak bisa dihukum itu matas karena pelajarannya banyak. Nah, kalau di sini pelajarannya sedikit. Ya, maksudnya sedikit itu hanya itu saja, fokus kepada satu yaitu bahasa gitu. Itu dikuatkan nanti. Tapi pesan saya itu tadi, jangan terlalu santai dan jangan terlalu ditekan, jangan terlalu diforsir otak gitu. Hati minta. Kita punya 3, jasad, pikiran, dan hati. Jasad kita butuh makan, minum, tidur, atau mungkin yang sudah waktunya kawin ya. Tuh, kawin sapi. Nikah, namanya nikah jadi nikah. Terus pikiran sedikit masuk dengan keilmuan. Lalu yang terakhir hati itu butuh siraman rohani, ilmu-ilmu yang membuat kita menjadi tenang di hadapan manusia, menjadi tenang di hadapan Allah, menjadi tenang di hadapan diri kita sendiri. Itu namanya ilmu qalb, ilmu hikmah. Kalau kita sering nggak tenang di depan orang, sering nggak tenang di depan Allah, kadang di depan diri sendiri aja kan tenang, dari ilmu hikmahnya yang belum masuk. Loh, ya apa caranya masukkan ilmu hikmah? Sering ngobrol dengan hatinya sendiri, lebih ketika mau tidur. Atau ajak ngomong, hati antum sendiri. Hati, namanya misalnya Sylvia itu ngomong dengan Sylvia. Iya. Kamu tiap hari kok sering lamun aja mikirin apa gitu. Itu jajak ngomong gitu. Oh iya, saya semakin ngelamun Allah ini gitu. Masya Allah, soleha Allah terus dalam hidup saya. Payuk loh. Akhirnya nanti nyawin juga itu jawab. Oh, berarti kamu sudah mulai cinta ya dengan Allah. Cie. Iya, tapi cinta palsu. Jodoh lagi itu ngobrol dengan diri, dengan jiwa, dengan sini apa, dengan hati yang biasa ngobrol. Kalau itu nanti ilmu hikmah akan masuk dan saya yakin antum akan mudah membaca karakter orang ketika antum bisa berbicara dengan diri antum sendiri. Tapi kalau antum tidak pernah ngomong dengan diri antum sendiri, nggak bisa baca karakter orang. Kalau ingin bisa melihat bahwa saya Fahmi begini, ini karakternya begini, sukanya begini, itu kita bisa cepat gitu. Tapi antum harus ngobrol dulu dengan diri. Itu nanti namanya antum punya ilmu, diberi hikmah oleh Allah, namanya ilmu psikolog dengan langsung dari Allah. Berani. Serem. Berat. Ya.
sedikit demi sedikit. Ya, itu hak pada diri kita. Jadi tubuh punya minta itu, akal punya minta itu tadi, dan hati minta ilmu hikmah itu tadi. Demikian yang bisa kami sampaikan.